used to. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. Jadi hari ini aku mau bikin tutorial makeup lagi, dan ini adalah tutorial makeup yang sebenarnya susah-susah gampang. Jadi kemarin-kemarin tuh aku sempat sering nonton acara tutorial makeup Korea, dan aku tuh amazing banget dengan hasil-hasil complexion mereka yang kelihatannya tuh kayak like a second skin, natural, nggak kelihatan dempul, nggak kelihatan menor. Nah, hari ini aku mau bikin makeup yang kayak gitu, dan kebetulan sekarang tuh aku lagi suka banget makeup yang sebenarnya simple. Ini sebelum aku steps makeup, aku udah pakai sunscreen dulu. Dan yang pertama aku pakai primer. Aku masih betah banget pakai primer dari Muakyu. Jadi dia tuh ada dua jenis, ada yang correcting dan juga ini tuh yang pore minimizer. Aku suka banget yang pore minimizer karena ini tuh dipakainya di area hidung. Terus aku pakaiin pelan-pelan. Ini tuh yang tipe silikon gitu ya, bikin kulit jadi kelihatan lebih rata dan kerasa banget nanti pada saat setelah pengaplikasian complexion. Makanya tuh nggak usah tebel-tebel, karena kalau ketebelan nanti bikin make upnya justru jadi kelihatan cakey. Dan aku pakainya bener-bener di area yang menurut aku pori-porinya gede aja, kayak di hidung, di dekat mata sini, sama di area dagu. Nah, kalau udah aku mau nge-color korektor wajah aku, ini aku baru beli yang si Hakuhara, udah aku pakai beberapa kali dan aku langsung suka sama produk ini karena menurut aku ini oke banget untuk nge-cover area under eye bekas jerawat yang kayak gini, atau buat kalian yang memang under eye-nya lebih parah dari aku. Nah, ini recommended banget. Tapi memang cara pakainya itu agak tricky menurut aku ya. Dulu pun aku kayak gitu. Jadi dulu aku pikir si color corrector itu tuh fungsinya untuk nge-cover. Jadi harus dipakai tebel-tebel. Tapi setelah lama-lama aku belajar make up, jadi ini tuh sesuai namanya. Dia tuh fungsinya untuk menetralkan warna kulit kita. Jadi dipakainya tuh kayak nggak perlu tebel-tebel banget. Yang penting muka kita itu kelihatan warnanya jadi lebih netral gitu loh. Nggak terlalu hitam banget. Nah, ini aku perhatiin bener-bener di area yang gelapnya aja. Dan setelah lama-lama aku pakai produk ini, ternyata produk ini tuh lebih enak diaplikasiin pakai brush sih menurut aku. Jadi dia kayak nggak terlalu tebal juga makainya. Ini juga berlaku untuk bekas jerawat kalian yang udah menghitam, bisa banget pakai ini. Di bekas jerawat sini aku pakein juga. Di sini. Di sini. Nah, kalau udah kita langsung ke skin tint. Jadi aku tuh punya YOU yang Cloud Touch. Ini tuh dari SPF-nya 50 PA+++. Tekstur produk ini menurut aku ringan banget. Dia udah ada 3% niacinamide-nya. Aku pakai shades yang W708. Nih, teksturnya tuh ringan banget. Ini aku suka banget nih pakai ini karena dia tuh nggak dempul, dan aku ngaplikasiinnya pakai spons baru. Ini aku lagi nyobain sih sebenarnya. Ini tuh spons latex dari Picasso yang collab sama Prudence. Nah, ini aku aplikasiin dulu. Kalau latex itu katanya nggak terlalu menyerap produk lebih banyak ya. Aku udah nyobain 2 kali sih kemarin. So far aku suka karena hasilnya jadi lebih flawless di kulit wajah aku. Nih, kalau kalian perhatiin ya, si Cloud Touch ini tuh hasil finishnya itu dia tuh nggak terlalu matte, tapi bukan yang dewy basah gitu loh. Terus dia juga shades-nya ada lumayan banyak ya. Dan karena ada niacinamide-nya, dia juga bisa merawat kulit wajah. Nah, untuk si sponge ini sendiri, dia itu katanya bisa untuk ngeaplikasiin produk-produk cair kayak blush on cair juga bisa. Terus contour yang krim juga bisa. Nah, kalau si YOU Cloud Touch ini, coveragenya tuh medium to full. Ini untuk produknya enak sih, si bentuknya tuh kayak ada yang lancip-lancipnya, jadi ini bisa ngaplikasiin ke area-area yang susah. Tuh, ini hasil si Cloud Touch-nya secakep ini. Tuh, tapi untuk coverage-nya dia masih medium to full ya, nanti kita tambal aja. Nah, kayak gini. Ini hasil finish yang aku suka kalau misalnya make up aku nggak pengen kelihatan terlalu dempul. Nah, berikutnya aku mau nge-conceal area under eye aku, tapi aku nggak langsung aplikasiin dari sini. Tapi aku taruh dulu si concealernya. Ini aku pakai Mop Beauty yang shades-nya tuh agak pink peach ya, judulnya yang Peach Me If I'm Dull. Nah, aku aplikasiinnya pakai si
sponsnya. Karena menurut aku lebih enak nge-aplikasiin produk tuh pakai spons sih daripada pakai tangan atau dari aplikatornya langsung. Karena kalau pakai aplikatornya langsung kadang pakai produknya kebanyakan. Tuh, ini tuh enak banget ternyata pakai si spons ini. Bener-bener jadi rata. Terus si produknya nggak terlalu banyak keserap sama si latex ininya. Tuh. Berhubung ya si bekas jerawat yang di sini nggak ketutup, jadi aku tutup pakai concealer. Kalau kalian punya bekas jerawat yang lumayan membandel juga, bisa pakai concealer. Ini aku pakai concealernya MOP Beauty. Terus kalau misalnya kalian udah pakai concealer, diemin dulu sebelum nanti akhirnya kalian tap-tap, karena kayak biarin dulu dia sampai bener-bener ngeset. Nih aku ratain pakai brush pelan-pelan. Kalau dulu aku belajar pakai foundation tuh tebel kan trennya, karena aku belajar makeup tuh 2016. Tapi makin kesini belajar makeup Korea makin bagus, terus makin melihat oh ya udah tipis-tipis aja justru biar kelihatan natural. Berikutnya alis. Alis aku masih setia sama si Katy Doll ini. Ini tuh brow Cara yang warnanya coklat. Jadi aku bikin si alis aku tuh warnanya lebih muda. Ini aku ratain. Nih, biasanya aku tarik ke depan, baru aku rapihin. Dia benar-benar aku ratain. Terus kalau misalnya udah, ini tuh nanti warnanya jadi lebih terang daripada alis aku biasanya. Dan kalau misalnya kalian umurnya di atas 35 tahun, nah, bikin alis warnanya lebih muda itu bikin muka jadi kelihatan lebih light, terus kelihatan lebih awet muda sih menurut aku. Jadi ini adalah salah satu tips make up juga. Tinggal diratain aja. Nah, bentuk alis aku memang begini ya, karena alis aku tuh nggak rata, jadi udah pasti harus dirapihin lagi. Hari ini pensil alisnya pakai dari Stacy. Ini aku suka teksturnya dan dia tuh kecil banget, jadi ngeaplikasiin alis super gampang. Ini tinggal ikutin aja sebenarnya arah alis aku, ratain bagian bawahnya. Jadi kayak membuat si bagian bawahnya tuh lebih rapi, begitu juga bagian atasnya. Nah, biasanya kalau alis, kalau misalnya kalian baru belajar, pelan-pelan aja sampai nanti kalian tuh mengenal gitu bentuk alis yang menurut kalian bagus tuh yang kayak gimana. Jangan lupa depannya di blendin biar hasilnya terlihat natural. Tuh, ini alisnya udah selesai yang sebelah, kita lanjutkan yang sebelah. Terus si Stacy ini tuh ya kalau dipakai agak tebel, terus dia tuh kalau dipakai terus-terusan gini hasilnya tuh nggak ngeblok gitu loh, yang aku suka. Tuh si teksturnya tuh enak banget buat diaplikasiin berkali-kali. Aku sekarang lagi obses banget sama produk lip velvetnya 3CE karena memang teksturnya tuh lembut banget. Jadi hari ini buat blush onnya aku akan pakai produk ini, dan juga buat matanya juga aku bakalan pakai produk ini. Nah, kalau buat blush on ini tuh si produk 3CE-nya tinggal ditambahin sedikit aja si produk Cloud Touch tadi yang complexion biar teksturnya mirip-mirip. Baru kita ratain, dan kalau udah bisa kita aplikasiin jadi blush on. Dan ini tuh jadi blush on yang amat sangat cantik warnanya. Ini aku pakai shade yang namanya Heated. Tuh, natural banget kan si warnanya. Ini warna andalan aku banget. Aku suka banget, obses banget sama warna ini, karena kalau aku pakai di bibir dia tuh kayak si warnanya pas banget, nggak terlalu natural tapi nggak terlalu nude gitu ya. Dan kalau dijadiin blush on dia tuh bener-bener bikin muka kelihatan seger tapi nggak too much. Dan menurut aku ini tuh salah satu tips make up agar lebih hemat juga. Jadinya pakai lip di semua wajah. Soalnya nanti untuk eyeshadow aku juga bakalan pakai produk ini. Kalau mau dipakai di mata, pasti kalian mengidekan langsung diaplikasiin dari aplikatornya. Jangan ya, jadi kalau bisa aplikasiin dulu di punggung tangan supaya produk yang nempel di area matanya tuh nggak terlalu banyak. Brushnya hari ini aku pakai hampir semuanya pakai brush dari Iris. Nah, ini aku pakein di sini. Tinggal diratain aja sedikit-sedikit. Hari ini aku eyeshadow-nya mau pakai satu warna aja karena ini make up yang memang lagi sering aku pakai. Bener-bener satu warna aja. Makanya ini cocok banget buat kalian yang
suka simple-simple make up, atau buat kalian yang udah umur 30-an, 35-an, tapi pengen make upnya tuh kelihatan lebih muda. Nah, nggak usah terlalu banyak partikel-partikelnya, tambahin aja warnanya di mata sedikit. Nah, jangan lupa dipakein di bawah mata kayak gini. Kalau pakai produk Velvet Matte ini di mata, jangan khawatir dia akan luntur atau misalnya kayak jadi nempel-nempel atau gampang hilang warnanya. Enggak, kalau dipakai di area mata pun dia tetap awet dan kayak tetap bagus gitu sih warnanya ya. Teksturnya tuh super lembut banget. Nah, kalau udah aku bakalan pakai highlighternya Lux Crime. Ini highlighter packagingnya lucu banget di area mata. Tapi pakainya tuh sama, nggak langsung diolesin, tapi aku pakai brush dulu sedikit. Baru diaplikasiin di mata pelan-pelan. Biar dia nggak berantakan. Tuh, pakainya cuman kayak di totol-totolin dikit aja kayak gini. Nah, banyak orang yang kalau pakai highlighter ini tuh kayak langsung pakai si produknya. Aku sih tidak menyarankan banget ya. Karena banyak juga kan kayak mau ngaplikasiin concealer pakai tangan. Aku sih nggak menyarankan karena menurut aku semua produk itu lebih bagus kalau diaplikasiinnya pakai brush yang sesuai fungsinya. Biasanya tuh jadi lebih presisi gitu loh kalau misalnya dipakai. Nih, kayak ini pelan-pelan aja di area-area yang memang mau aku pakein gitu. Dan untuk highlighter ini tuh bling-blingnya cantik banget. Tuh. Jadi menurut aku ya, kalau kalian memang mau jago make up dan mau bisa make up, sebenarnya yang terpenting itu adalah practice. Lakuin sering-sering make upnya, bukan sering-sering belanja make upnya. Karena mau kalian beli semua peralatan make up, kalau kalian yang males gitu untuk berlatih make up, ya pasti hasilnya sama aja. Nah, ini aku pakai di bawah juga, bikin eggyosal ala-ala. Oke, ini udah selesai. Nah, sebenarnya kemarin-kemarin aku sempat sudah melepaskan penggunaan eyeliner ya. Tapi entah kenapa begitu melihat tren-tren wing liner dan bla bla bla, aku balik lagi pakai eyeliner. Dan hari ini aku pakai eyelinernya dari Lux Crime. Ini adalah salah satu eyeliner tahan lama, tahan air yang aku suka karena dia tuh bentuknya bukan pensil gitu, bentuknya gel. Jadi buat di area dalam mata gini, di waterline dia bagus banget. Nah, caranya ditarik aja sedikit. Biasanya kalau mau ngerapihin, aku pakaiin brush. Tuh, supaya hasilnya jadi lebih presisi. Ini eyelinernya segini aja, nggak akan pakai tebal-tebal ya. Nah, menurut aku, kalau kalian mau invest, mendingan invest di brush. Cari brush yang cocok sama style makeup kalian. Sebenarnya brush-brush murah juga banyak sih yang bagus. Nggak harus yang brush mahal, tapi mostly setelah aku belajar makeup, brush mahal tuh biasanya bagus gitu. Nah, ini sama, diratain lagi juga. Oke, yang berikutnya ini aku bakal ngekontur wajah aku. Kalau misalnya kalian sering lihat produk ini nih dari Guel, terus dipakainya tuh langsung, aku amat sangat tidak menyarankan, apalagi kalau kalian baru belajar make up. Itu tuh bikin si produknya terlalu banyak nempel di wajah kalian. Jadi balik lagi aku saranin pakainya pakai brush aja. Kadang-kadang ya nih aku spill tutorial make up, apalagi kalau yang munculnya tuh kayak di Instagram atau di TikTok, di video-video pendek, itu tuh dibuat untuk memuaskan hook atau memuaskan penonton aja gitu. Tapi kadang pada saat pengaplikasiannya tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi pengaplikasiannya tetap balik lagi pakai brush, ditempelin pelan-pelan gini. Karena nanti supaya hasilnya tuh kelihatan natural, nggak terlalu banyak, nggak cemong, dan nggak lebay. Nah, aku suka sama si Guel ini, walaupun menurut aku dia shades-nya masih agak kurang cool, tapi udah cukup oke lah. Nah, kalau misalnya mau natural, aku nggak bikin lurus, tapi aku bikin tuh kayak huruf C kebalik dan huruf C di sini. Nah, ini tinggal diratain aja, di blend pelan-pelan, karena sebenarnya kita tuh cuma butuh produknya sedikit, karena kan cuma mau ngasih bayangan aja ya. Nih, di aplikasiannya
pakai brush aja gini atau pakai sponge gitu dikit-dikit, jangan terlalu banyak juga pakainya. Nah karena nanti kalau terlalu banyak nanti kalian susah ngakalinnya. Pasti sering kan lihat tutorial make up yang kayak asal-asalan gitu, cet diratain. Nah itu kalau buat yang masih belajar sih menurut aku tidak recommended ya. Make up tuh bagusnya lebih detail, lebih presisi, jadi pakai brush aja kayak gini. Ini diratain lagi kalau misalnya kurang. Pokoknya ingat, contouring itu hanya memberikan bayangan ya. Nah, sebenarnya banyak yang nanya kalau misalnya aku lagi make upan gitu ya. Di jidat tuh sebenarnya perlu nggak sih dikasih kontur atau bronzer gitu sebenarnya? Area jidat itu perlu nggak perlu. Kalau misalnya jidat kalian udah kecil, nggak usah pun nggak apa-apa gitu. Dan kalau kalian, aku sering banget tuh lihat kalau misalnya produk-produk ini tuh seret dipakai banyak diratain gitu. Nah itu sebenarnya kalau kalian belum bisa cara pakainya, niscaya muka kalian akan cemong. Makanya aku selalu menyarankan pakainya tuh pakai brush aja. Nah, kalau aku sukanya pakainya di sini, terus aku ratain. Dan dibutuhkannya tuh bener-bener sedikit banget sih sebenarnya si produknya. Nggak perlu banyak-banyak yang sampai harus digambar tebal gitu. Karena begitu diratain tuh dia akan menyebar. Dan yang kita butuhkan hanya bayangan ya guys. Bukan yang produk tebel-tebel kayak blush on gitu. Nah, kalau aku pribadi udah pasti aplikasiinnya pakai brush gini. Tuh. Nah, kalau aku sukanya diarin ke sini tuh. Ini aja harus diratain lagi kan. Nah, kalau diperhatiin kelihatan kan bedanya. Yang sini sudah ada efek sedikit slimnya karena bayangan. Nah, kita tambahin di pipi yang sebelah kiri. Tuh. Jadi yang harus kalian pelajari itu bukan ngaplikasiin produknya banyak, tapi placement produknya dan ngeratainnya. Sehingga dia beneran bisa ngasih efek lebih slim gitu ke muka. Dan sebenarnya teori untuk ngasih efek slim kontur ini tuh bukan ngikutin tren, tapi ngikutin bentuk wajah kita. Oke, ini udah selesai. Udah, ini pakai produknya beneran sedikit banget. Nah, kalau misalnya dari tadi kalian menyimak, aku bilang kan ini nggak perlu di set pakai bedak. Tapi kalau misalnya tetap mau di set, bisa banget. Ini aku pakai Blur Effect Sway Cake Golden Sand dari Jekyll. Nah, tapi pakainya ini tuh sebenarnya sudah ada si aplikatornya. Ini salah satu bedak yang menurut aku lokal yang canggih banget. Jadi dia udah ada brushnya, udah sampai kayak gini karena saking seringnya aku pakai. Tapi kalau buat ngeset-ngeset gini, biasanya aku pakai brush, terus di tap-tapin aja. Jadi hasilnya tuh nggak akan bikin terlalu menor gitu loh. Tuh, hasilnya jadi kayak ngeset tipis. Dan jadi lebih halus. Si Jekyll ini menurut aku bagus banget. Tuh, kalian lihat kan bedanya? Jadi kelihatan lebih halus banget make upnya. Salah satu produk lokal yang menurut aku oke banget si Jekyll ini. Dan kalian perhatiin area hidung aku yang tadi pakai highlighter. Karena tadi highlighternya pakai dari Lux Crime. Si highlighternya walaupun udah ditimpa pakai powder tetap menyala. Tuh, ini make upnya kurang natural apa coba. Shadingnya kelihatan, tuh pipinya kelihatan lebih tirus. Hidungnya juga oke, dan hasilnya bagus kan? Ini aku suka banget. Catat ya, complexionnya YOU Cloud Touch. Blush on-nya segini masih pas banget menurut aku, dan eye makeup-nya tidak too much. Nah, sekarang untuk bulu matanya aku lagi tergila-gila sama cluster eyelash. Tapi sebelum itu aku mau pakai bulu mata dulu di area mata bawah. Karena biar seimbang, biar si mata bagian atasnya nanti kita kasih cluster eyelash. Untuk bulu mata bawahnya ini aku pakai something yang hangover voluminous fiber lash. Nah, ini udah selesai. Tunggu ya, aku harus ngeliatin banget hasil dari si YOU Cloud Touch. Itu memang sebagus itu, ya kan? Untuk bulu matanya, ini aku kasih ke kalian yang paling standar, yang pasti kalian bakal suka. Ini yang dari Dorolab, yang series Tin Man. Nanti linknya aku taruh di description box. Aku liatin sama kalian cara pakainya ya. Karena jujur pakai ini tuh agak sedikit tricky dan susah-susah gampang ya. Banyak yang bilang, Kak aku udah beli tapi kok susah ya pakainya. Memang ini butuh latihan, tapi kalau misalnya kalian sudah bisa, bakal enak banget. Ini aku buka yang baru. Ini tuh sebenarnya
Katanya bisa dipakai beberapa kali, cuman aku ribet aja kalau misalnya bisa dipakai beberapa kali terus kayak harus dicuci gitu. Jadi ya udahlah sekali pakai aja. Ini tuh ada yang buat kiri sama kanan, kita ikutin aja. Nih pastiin posisinya tuh kayak gini, jadi masangnya gini. Aku sih biasanya tangan yang kiri untuk narik ke atas si mata kitanya, tinggal ditempel. Nah, tempelnya jangan terlalu ke tengah mata. Nanti tuh kerasa banget. Mungkin pada saat pertama kali diaplikasiin dia nggak akan terlalu kerasa nusuk ya. Tapi nanti lama-lama dia tuh akan kerasa nusuk. Apalagi kalau udah 1 jam. Dan kalau mata kalian tuh tipe-tipe mata yang gampang berair. Jadinya tuh malah make upnya kurang bagus. Kalau aku sih biasanya di setiap mata pakainya 3 aja. Terlihat lentik dan panjang nih, kelihatan kan bedanya. Nah, alasan aku lebih suka pakai ini sekarang karena ngeluarinnya dia lebih gampang, ngebukanya, ngeaplikasiinnya lebih gampang, dan nggak perlu capek-capek ngebersihin maskara. Ingat ya, tangan kirinya harus kerja, agak angkat dikit, baru ditempel. Nah, nih. Tuh, ini kelihatan kan bedanya? Hasilnya tuh si bulu matanya jadi lebih lentik, lebih naik ke atas. Ini make upnya udah mau selesai. Yang terakhir kita pakai lipnya. Ini shades favorit aku, seperti aku bilang. Aku suka banget sama aplikatornya. Karena aplikatornya itu mempermudah pengaplikasian produk. Dan orang-orang selalu nanyain, itu pakai lip apa? Warnanya bagus, warnanya cerah, tapi nggak too much. Karena dia tuh hasilnya velvet yang lembut banget. Buat yang bibirnya bergaris, bibirnya kering, ini tuh memanjakan banget nih. Aku punya semua warnanya, nanti aku bikin videonya terpisah supaya kalian tahu kalau mau beli produk ini jangan sampai salah warna ya, karena warnanya lumayan banyak. Nah, ini hasil make upnya. Aku mau rapiin rambut aku sedikit baru aku balik lagi. Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy.